Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kepada Saliwa Podcast episode 11. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Pak Haji. Kita temanya apa? Bu? Melestarikan budaya pencaksilat melalui olahraga prestasi. Bekerja keras dan bertekad kuat tetapkan pamrih, jadikan jiwamu baik dan berwibawa. Kita ada beberapa pertanyaan nih Pak buat Bapak. Ya, apa tuh? Ceritain dong awal mula Bapak jadi pembina silat sama guru olahraga gitu. Oke, kalau pembina silat di Saliwa ya. Iya. Kalau misalkan pembina silat itu dari tahun 2019 sampai saat ini. Cedera apa sih Pak yang selama Bapak jadi pembina? Siswa-siswi dapat cedera apa selama ngikutin? Cedera apa yang biasa siswa-siswi alami ketika pertama kali mengikuti kegiatan pencaksilat? Oke, untuk cedera itu pasti perkenalan dalam suatu olahraga ataupun seorang atlet ya. Jadi kalau misalkan nggak cedera atau cederanya itu tergantung misalkan dari pemanasannya betul atau enggak ya. Kalau misalkan asal-asalan dia mudah cepet cedera. Terus kalau untuk yang pencaksilat biasanya itu kalau yang udah profesionalnya dia cederanya tuh lutut dan bahu. Jadi kalau yang kayak gitu hal biasa ya Pak? Tapi masih bisa ditangani gitu? Bisa ditanganin. Cuman kalau misalkan kalau cedera bahu itu masih bisa. Jadi kalau misalkan setiap pertandingan di pencaksilat dia ada tim khusus yang untuk kayak ahli persendian, terus ada obat-obatan P3K-nya dan segala macam. Tapi kalau misalkan udah lutut karena tungkai ataupun kaki itu tumpuan, itu agak sulit. Biasanya tuh kalau misalkan atlet pencaksilat itu karena misalkan mau juara ya, dia memaksakan walaupun cedera dia memaksakan. Kalau misalkan udah cedera nih, bagaimana dia kalau misalkan poinnya sudah menang dia mau pertahanin walaupun dalam kondisinya si atlet itu cedera. Jadi yang paling fatal kalau misalkan pertandingan profesionalnya itu di pencaksilat adalah cedera lutut. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara melatih siswi eskul silat dengan baik dan benar untuk mencapai prestasi? Oke, untuk dasarnya, pertama pelatih itu memiliki pengalaman, terus seiring berjalannya waktu dan dia mengikuti pendalaman materi seperti seminar-seminar ya. Jadi kalau misalkan kita ngikutin seminar nih, cuman kita nggak ngelatih, itu sama aja. Begitu juga kalau misalkan kita mengandalkan pengalamannya aja dan nggak mengikuti seminar-seminar yang ke ahlinya, itu juga percuma juga. Jadi harus berjalan ya. Kita ngelatih, kita ikut seminar pelatihan ya mengenai pencaksilat, dan di situ akan berkembang potensi pelatih untuk mendidik siswanya. Dan buat kalau misalkan pelatihnya bagus, ini keputusannya juga ada di seorang siswa atau siswinya nih. Kalau misalkan dia mau juara,
ya dia harus mengikuti aturan-aturan, ya. Dia harus melawan rasa egonya. Misalkan dia sering begadang ataupun bermain, padahal dia mau pertandingan nih, ya. Dia nanti pas lagi energinya di tempat main buat nongkrong-nongkrong, ya. Terus latihannya bolong-bolong, ya percuma, nanti untuk mencapai puncaknya itu bakalan sulit, ya. Karena yang pengen jadi juara misalkan bukan atlet Pak Haji, cuman dari atlet yang lainnya juga pasti pengen juara, ya. Kan Bapak selama ini jadi pembina silat nih Pak. Apa sih arti-arti dari sabuk itu? Maksudnya apa arti dari masing-masing sabuk Pak? Kayak sabuk apa, hitam, biru, kuning, itu pengertian dari satu-satunya. Kalau dari Pak Haji itu dalam tiap warna itu tergantung perguruannya. Kalau misalkan perguruannya memiliki arti, ya pasti dengan tersendirinya tuh. Perguruan misalkan putih untuk misalkan dia putih kesucian, misalkan warna kuning keagungan, kalau sabuk hitam misteri. Nah itu tergantung dari perguruannya. Cuman kalau menurut Pak Haji biasanya kalau sabuk itu kayak putih, kuning, orange, hijau itu dia menandakan dia sudah mengikuti ujian dengan levelnya yang berbeda-beda. Misalkan dia dari putih ke kuning, nah ujiannya mungkin ringan. Nanti kalau misalkan next ke oranye, nanti ada lebih sedikit sulit sampai ke hitam. Dan setiap sabuknya sudah meningkat, ya warnanya ke hitam, itu bukan hanya sekedar dipasang, tapi dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara keilmuan, pengalaman, dedikasi, dan loyalitas di perguruan. Biasanya seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya mau nanya juga nih, kan selain latihan fisik tuh silat, dia melatih mental kita juga nggak? Itu tergantung materinya, tapi biasanya ketika kita latihan fisik kena juga tuh mental. Cuman kalau misalkan dia nggak biasa fisiknya dilatih, itu mental juga bakal langsung cepat terasa, ya. Tapi kalau misalkan fisiknya dia terlatih, kayak biasa aja gitu. Misalkan kayak si Zara atau Wawa, misalkan cuman jogging 1 putaran, kan fisik masih bisa tuh, kan. Tapi kalau misalkan diujinya, yuk minimal 10 putaran, nah kena mental nggak? Belum ngelakuin aja itu udah kena mental. Jadi tergantung dia terbiasa atau enggaknya, ya. Jadi kalau misalkan, tapi tergantung materinya. Misalkan mental, Wawa berdiri di meja tegak lurus, ya. Nah terus badan seperti jatuh ke bawah. Nah terus temennya di belakang udah sedia tangan, ya, buat kayak nolongin. Nah ketika sudah diuji seperti itu, mentalnya kena nggak? Pas lagi, pokoknya dengan syarat jatuhnya harus lurus. Keren banget sih Pak itu. Jadi tergantung ya. Kalau tahapan level misalkan tes mental, tes fisik, ya mungkin itu aja yang dari Pak Haji. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Terus saya mau nanya nih, bagaimana sih pengaruh kegiatan ekstrakurikuler ini dalam kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke, kehidupan buat sehari-hari sebenarnya eskul itu sangat bagus, ya, untuk mengembangkan potensi ataupun sedang mencari potensi-potensi yang belum tersalurkan. Misalkan kayak kertas kosong nih, dia mau apa, mau nulis apa, mau gambar apa, ya. Ketika dia sudah ikut eskul, nah di situ ada yang namanya
oh jadi ikut eskul begini ya, kayaknya cocok nih. Ketika udah ada cocok, dia suka dengan eskul tersebut, nanti dengan potensi tersendirinya itu dia bakal berkembang. Dan daripada misalkan gak ngikut yang eskul ya, nongkrong ngerokok ataupun sebagainya, itu sangat riskan. Jadi tujuan eskul itu untuk minimalisir kegiatan yang tidak perlu. Jadi manfaatnya kalau untuk eskul itu bagus buat pengembangan bakat dan minat. Oke, makasih Pak Haji. Terus saya mau nanya lagi nih, boleh nggak sih ceritakan dong awal mula Pak Haji mengikuti olahraga pencaksilat, lalu prestasi apa saja yang sudah diperoleh semenjak jadi pelatih serta menjadi pelatih? Ini agak panjang nih. Oke, awal mula masuk pencaksilat tahun 2004. Kira-kira udah lahir belum Jarama? Oh, Aduh, saya mah masih kecil. Enggak deh, 2010. berarti masih tahap pencarian ya orang tuanya. Oke ya, Pak Haji mulainya itu tahun 2004 semester 2 masih ingat. Dan masuk silat itu hari Jumat malam. Nama perguruannya Perisai Putih. Sampai sekarang masih ikut, cuman keaktifan agak sedikit berkurang. Kalau misalkan waktu itu pernah pas lagi mau masuk ditakut-takutin dulu sama temen kan. Jadi awalnya itu Pak Haji ikut silat karena ikut-ikutan sama temen kan, karena teman pada silat, loh ini temen pada kemana semua nih, ternyata silat. Nah pas lagi mau ikut silat, temen bilang jangan ikut silat, nanti perutnya dipukulin, terus kita suruh tidur, terus perutnya diinjek-injekin. Wah agak ngedon juga kan. Setelah besoknya mental udah siap tuh kan, pokoknya udah siap, mau digamparin mau diapain, pokoknya udah siap. Ketika udah siap ternyata hari itu gak ada latihan besoknya. Nah pas udah mau masuk silat yang pertama kalinya, ada rasa deg-degan juga, cuman seru, menantang. Ketika pada saat pertama latihan, itu asisten pelatihnya yang sabuk hijau yang namanya Angga Saputra, masih ingat tuh. Aduh. Ya, itu tahun 2004. Sekarang tahun berapa nih? Nah, 2023. jadi berapa tahun? 19 tahun kali ya? Ken, masih ingat? Nah, itu yang membekas. Dia tuh keras, tegas. Kalau misalkan ngelirik sedikit, ngobrol sedikit, itu bakal dibentak. Sampai ada kalimat yang keluar, kalau lirik lagi ke kanan ke kiri, saya bacok kamu. Wah, ya udah, makanya fokus ke depan. Dan itu ternyata pas lagi pesan itu, kenapa nggak boleh nengok kanan kiri pada saat latihan, itu kita melatih fokus kita gitu. Karena kan kalau misalkan hari demi hari, kalau misalkan jalan kan kita kan fokus ke depan kan. Jadi kalau misalkan kita kanan kiri dalam pertandingan silat itu, wah, ngelirik sedikit bisa menjadi kelengahan ya. Terus atlet, waktu lagi pelajar, juara satunya itu di Jakarta Utara tahun 2007. Tapi sebelum juara, Pak Haji pernah bertanding sekali langsung kalah. Tapi dari situ ketika kalah, bukan langsung putus, langsung langsung nggak latihan lagi, tapi terus latihan Buat motivasi gitu ya Pak? ya. Bisa kan belajar dari kekalahan. Padahal setiap latihan Pak Haji itu selalu maksimal kan. Ternyata dan setiap kejuaraan itu nggak cukup. Jadi harus butuh pengalaman, butuh ekstra lebih keras lagi kalau untuk jadi juara. Dan itu tahun 2007, masih SMP juga deh. Tahun Keren Pak 2007. Haji. Nah,
yang SMA-nya yang ODSN yang alhamdulillahnya tuh sampai nasional tapi nggak dapat apa-apa. Cuman kalahnya di perlapan final, belum sampai perempat, belum semifinal. Dan prestasi terbaik waktu di pelajar itu menang ODSN di tingkat DKI. Dan satu lagi pas lagi pelatih ya. Iya, pas menjadi pelatih. Oke, pelatih. Wah, kalau pelatih ini ngeborong kalau istilahnya prestasi. Dan itu tingkatnya juga tingkat nasional yang alhamdulillah waktu itu ngelatihnya dari 2014. Ya, konsisten ngelatih, ikut seminar juga. Juara umum UNJ dengan level nasional, tapi nggak juara umum 1, itu berat banget. Ya, juara umum 2 tahun 2017 nasional, terus 2018 juara umum 3 dan sama masih tingkat nasional juga. Apa harapan Bapak untuk ekstrakurikuler pencaksilat ke depannya? School di Saliwa ya. Ya, di Saliwa. Karena di Saliwa Pak Haji sebagai pembina ya mungkin cuman mengarahkan, ngasih motivasi atau masukan, karena Pak Haji cuman sebagai pembina doang gitu, bukan pelatih. Kalau pelatih mungkin ceritanya lain lagi. Oh iya Pak Haji, makasih. Saya juga mau nanya nih, ini kan Pak Haji pembinanya. Terus yang ngelatih itu Pak Haji juga apa dari luar ada atau orang lain gitu Pak? Di mana? Di Saliwa? Iya, atau Bisa. di luar gitu. Kalau di Saliwa beda perguruan. Kalau di Saliwa itu Pajajaran yang dipegang sama Kak Ruswanto. Kalau Pak Haji Perisai Putih. Jadi silat juga, cuman beda perguruan. Terus tadi apa lagi? Ini tentang olahraga nih Pak. Emang boleh kayak olahraga berlebihan gitu ya Pak? Olahraga berlebihan emang nggak boleh ya. Kalau misalkan ada yang namanya overtraining sama satu lagi lupa, pokoknya itu overhead apa ya, overtraining, satunya lagi pokoknya dia satunya itu kita boleh latihan sekeras sampai 100%, tapi nggak boleh besoknya 100%, besoknya lagi 100%, dan itu nggak boleh. Karena kalau misalkan kita overtraining, yang ada bukannya bugar tubuh kita, melainkan malah sakit, drop ya. Jadi harus, kalau olahraga itu harus terprogram juga. Jadi harus ada seninya, kadang capek banget, kadang setengah, medium, terus yang rendah. Jadi harus ada grafiknya. Baik Pak Haji, terima kasih. Ini masih tentang olahraga ya Pak? Saya mau nanya nih, Satu lagi, abis itu udah. menurut Bapak apa sih yang diartikan dalam kata olahraga sesungguhnya? Oke, olahraga itu semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik ya, dalam suatu kompetitif ataupun santai ya, seperti jogging, terus bersepeda, renang, dan yang lainnya juga. Jadi berhubungan dengan aktivitas fisik. Kalau misalkan kalian nih kan belajar sekolah, itu aktivitasnya biasa dalam fisik. Tapi kalau misalkan olahraga itu benar-benar fisiknya dikuras banget. Tapi nggak boleh misalkan olahraga sampai berjam-jam, enggak juga ya. Yang ada juga nanti ngedrop. Biasanya kayak gitu tuh bener-bener banget emang.
Oke Pak Haji, sekian dari kita berdua. Terima kasih banyak Pak Haji udah meluangkan waktunya buat jawab-jawab semua pertanyaan dari kita. Pak Haji mau ada pesan dan pesan gak Pak? Buat kita. Dari Pesan buat Oke, jadilah seorang anak yang sukses ya, karena kalau misalkan gagal, yang merasakannya itu bukan kita tapi orang-orang yang menyayangi kita, yang mencintai kita, terutama yang melahirkan kita ya. Baik, terima kasih.